Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di tutorial SketchUp di channel kelas desain. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk memodeling rumah 3 lantai. Ya, di video sebelumnya kita sudah membuat platnya seperti ini ya, platnya. Kemudian kita sudah membuat railingnya beserta kacanya, ini sudah ada ya di sini. Sekarang kita akan membuat sebuah pagar seperti ini. Ya, kira-kira pagarnya yang nanti kita akan buat di lantai 1 di posisi sini ya. Oke, bisa dilihat di file CAD-nya, file referensinya seperti ini ya. Ini adalah file referensinya yang ada. Ini pasangan batu di sini ya. Ini juga sampai sini ada pasangan batu. Kemudian di sini adalah tiangnya naik. Ini adalah tiang. Ini maksud saya ini adalah kolom ya. Kolom, kemudian ini menggunakan besi hollow ya. Dan nanti seolah-olah nanti ada tangga kelihatan dari dalam seperti itu. Oke, saya bisa lihat dulu untuk jaraknya yang ini ya. Ini bisa lihat lebarnya. Ini 55 ya. Oke, langsung saja kita mulai cara memodelingnya. Oke, pertama teman-teman harus konsentrasi dulu ya di awal. Pastikan untuk mengikuti video-video saya dari awal sampai materi hari ini supaya teman-teman tidak bingung ya bagaimana prosesnya. Nah, nanti ini saya bahas step by step sampai betul-betul terbentuk. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa menggunakan program SketchUp. Baik, kita mulai saja. Saya akan coba bagi 2 layarnya seperti ini ya. Semoga bisa terlihat. Ini kita perkecil saja, tidak apa-apa untuk CAD-nya. Baik, seperti ini. Oke, saya akan buat tiangnya dulu karena di sini ada tiang ya. Ini ya, kolom. Nanti kolomnya di sini saya ikuti saja denah yang ada ya. Oke, ini namanya, saya buat namanya layar dulu. Saya akan coba ke layar. Saya buat namanya pagar ya. Pagar lantai 1. Saya namakan saja pagar lantai 1 ya. Terserah teman-teman mau menamakan apa boleh. Oke, seperti itu. Kemudian saya akan buat kolom dulu di sini ya. Buat kolom seperti ini. Kemudian saya push pull sejauh seperti ini. Ya, nanti ini ketemu di ya, saya buat setinggi ini ya untuk kolomnya. Ada rimba lock di situ. Oke, baik. Sekarang ini saya make group saja. Ya, teman-teman silakan berkreasi sesuai dengan seleranya masing-masing ya. Ini kolom praktis saya gunakan ya. Ini adalah KP, nanti di sini adalah kolom utamanya. Karena model kita ini tidak terlalu mengarah ke strukturnya, cuma mau modeling saja, makanya saya buat seperti ini saja dulu. Oke, ini ada kolomnya seperti ini. Kemudian ini ada ya, ini pasangan batu alam seperti ini ya. Ini ada pasangan batu alam setengah seperti itu. Nanti ini saya tutup ya. Oke, kesini 55, di sini juga 55 masuk. Oke, nah sekarang saya akan coba dulu buat seperti ini. Ya, saya buat dulu semacam garis bantu seperti ini ya. Oke, baik. Sekarang saya buat garis bantu ini ke dalam. Ini saya buat 55 ya. Ini juga masuk ke sini 55. Baik, seperti itu. Ini tingginya saya bisa cek tingginya menggunakan dimensi linear. Ini tingginya 64. Oke, saya ambil dari sini ke atas 64 seperti itu ya. Oke, saya buat kotak
seperti ini juga saya buat kotak. Untuk yang ini saya buang. Oke, nah saya buang seperti itu. Kemudian ini saya push pull ke sini ya. Oke, ini juga saya push pull ke dalam itu ya. Ini saya buang yang ini juga saya buang. Sorry. Oke, kemudian ini saya group. Nah, ini ada sedikit kita hilangkan. Atau ini saya make komponen ya, make komponen. Oke, nanti SketchUp sendiri yang kasih nama. Oke, kemudian ini saya copy, ini saya buang saja. Oke, nah yang ini saya copy ke sini, saya jadikan komponen ya. Oke, saya angkat dari sini saja ya. Oke, kontrol, saya copy seperti itu. Baik, nah di sini juga semacam ya pasangan naik ya, ini semacam pasangan juga. Oke, nah seperti ini saya buat kotak lagi di sini ya. Oke, saya push pull. Ini saya akan cek ukurannya dulu berapa tingginya ya. Ini kita cek ukurannya ke sini 2 meter ya, 2 meter. Berarti ini saya push pull ke atas menggunakan perintah push pull. Push pull ini ke atas sejauh 2 meter. Saya buat 200. Enter. Ini 2 meter ya. Garis bantunya dari sini coba kita tes. Oke, seperti itu. 2 meter pas ya, dari sini ke sini 2 meter. Baik, 200. Jadi ini bisa dilihat angkanya 200 yang muncul. Baik. Sekarang ini saya buat agak tebal sedikit ke depan. Kira-kira tebalnya ini dibuat sekitar 10 cm coba ya. Oke, seperti ini. Jadi ini sedikit ada variasinya ya. Jadi ini agak menonjol sedikit ke depan sebelah sini. Ya, seperti itu. Nah, saya buat ini ya. Kemudian ini saya buat dulu garis bantu seperti itu. Kemudian ini saya grup. Oke, ini kita grup seperti itu ya. Ini tercopy tidak ya? Oke, baik, ini saya grup seperti ini ya, make group. Oke, seperti itu. Sekarang ini tinggal menggunakan besi hollow di posisi sini. Oke, nanti kita akan ambil tengah-tengahnya di sini ya. Saya akan coba ke ini. Nanti saya buat hollownya menggunakan 44, hollow 44. Saya coba buat dulu di sini ya. Ini hollow 44. Saya buat 4,4. Ya, saya buat 4,4, enter. Baik, seperti itu. Ini saya buat saja. Teman-teman kalau mau buat lebih detail ini bisa di offset lagi ke dalam untuk hollownya ya. Ya, kira-kira tebal 0,2. Oke, ini saya buang seperti ini ya. Ini saya pindahkan dulu ke luar sebelah sini ya. Saya posisikan saja dulu di sini. Oke, untuk yang ini saya kopikan ke posisi ini ya, saya kontrol. Baik. Ini saya buat ke sini ya. Nah, kira-kira di sini. Pas di posisi tengah-tengah. Kemudian ini saya jadikan make komponen ya, make komponen hollow 4x4. Bentar. Oke, baik. Kita akan coba cek jaraknya dari sini 10 ya, 10 cm kalau tidak salah. Coba ukur dari sini ke sini. Saya buat 10 cm. Naikkan 10. Oke, jadi jaraknya ke sini 10.
Oke, baik, ini 10 ya. Nah, sekarang ini oke, seperti itu ya. 10. Kemudian ini saya copy lagi ke sini. Dan saya tekan Ctrl. Oh, sorry. Ini saya move lagi ke atas 10. Oke. Kita cek ukurannya dulu. 10, oke. Saya buat sampai ulang ya. Saya kembalikan dulu ke ini saya tinggal copy titik angkatnya di sini ke sini, copy seperti ini. Saya buat 5 kali atau 7x dulu. Saya buat 7x 7 kali ini ya. Coba 8x 8 kali. Oke, saya buat jadi 8x seperti itu. Untuk posisi yang ini saya akan kopikan saja. Saya kontrol semuanya seperti ini ya. Kemudian ini saya copy ke sini ya, titik angkatnya posisi di sini. Kontrol, saya akan bawa ke sini. Oke. Baik, seperti itu. Kemudian untuk yang ini saya make unique ya. Karena kalau saya langsung tarik seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini semua yang ikut. Oke, untuk di holo yang terakhir ini saya make unique. Oke, karena kalau komponen yang kita mau edit kita gunakan make unique. Kemudian ini saya push pull ke sini ya. Oke, seperti itu ya sejauh sini. Baik. Sekarang ini tinggal kita copy. Titik angkatnya di sini. Saya buat sampai 5x 5 kali. Oke, kira-kira seperti ini ya posisinya. Baik, garis bantunya saya buang, edit, delete quote. Oke, baik, seperti itu. Ini holo, bisa kita kasih material window default try. Saya ke misalnya metal ya. Ini saya akan masuk di grupnya dulu yang ini ya. Oke, saya gunakan metal misalnya seperti ini ya. Oke, nah ini bisa hitam. Misalnya kalau kita menggunakan cat hitam nantinya boleh, misalnya warna saja saya pasang, nanti di settingan materialnya kita atur hitam, atau bisa nanti coba kita edit di sini. Oke, agak hitam seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga saya kasih material itu ya. Oke, baik, sangat mudah sekali. Ini boleh menggunakan batu alam misal ya, kalau kita mau lebih bagus, misal sesuai kreasi teman-teman sekalian ya. Untuk menggunakannya saya coba ke stone, kita cari yang brick and shading. Oke, konkret. Nah, silakan teman-teman kreasikan ya untuk materialnya. Materialnya juga bisa di download dari internet kalau kita mau cari untuk jenis batu alam yang kita mau gunakan ya. Oke, kita akan cari di sini, misalnya anggaplah saya contohkan saja ya, misalnya saya pakai yang ini. Oke, kalau kurang bagus kita ganti dengan material lain. Kurang keren. Saya akan cari teman-teman untuk jenis batu alam yang bisa di download. Kalau misalnya di sini tidak tersedia, bisa kita download di internet. Stone ini batu ya,
Soalnya saya akan coba tes yang ini ya. Oke, baik. Ini bebas, nanti modelnya bagaimana teman-teman bisa mendownloadnya di Google untuk materialnya ya yang ingin digunakan. Oke, seperti itu ya, kurang lebih seperti ini ya, sudah sesuai dengan referensinya. Kita bisa cek hasilnya ya. Nah, kira-kira seperti ini ya ketika dilihat. Saya coba ke tampak front. Ini kita coba ke front ya, saya kameranya ke parallel projection. Nah, seperti ini ya dari depan, teman-teman bisa lihat. Oke, ini ya referensinya di sini. Oke, seperti itu. Baik, saya kira sudah selesai untuk bagian ini teman-teman semuanya. Silahkan dipraktekkan. Jika ada kendala, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.